nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena kasih sayang dan kemurahan-Mu kami dapat mendekatkan diri kami pada pagi hari ini dengan nyanyian puji-pujian, dengan kesaksian, dengan mempersembahkan persembahan kami kepada Dikau Tuhan. Kami menyadari bahwa semua ini masih banyak kekurangan, tetapi hati kami merindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat yang ada ini. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami untuk bisa menyatukan hati pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tapi biar urapan Roh-Mu yang suci menolong kami Tuhan. Menarik hati kami untuk mengasihi Dikau, menarik hati kami untuk suka mendengar firman-Mu, dan menolong kami untuk kami bisa mengerti, untuk bisa meyakini firman-Mu. Dan kalau kami kembali, kami dapat hidup di dalam firman ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat berbahagia di dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang bagi saudara-saudara sekalian, ada yang dari libur, ada yang juga datang dari kota lain, dari Jakarta. Selamat datang bersama kami dari Australia, dari mana-mana saudara-saudara sudah datang dan berkumpul pada malam hari ini dari gereja-gereja tetangga. Pada apa tadi saya bilang? Malam. Oh, bukan malam, siang. Pada siang hari ini. Iya, kebiasaan terlalu banyak kebaktian malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, duduklah dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kebaktian dengan tanda kaki dian emas. Kebaktian tanda kaki dian emas itu kebaktian umum, di mana di sana dipersembahkan puji-pujian, dipersembahkan kesaksian-kesaksian dan berbagai-bagai macam. Ini salah satu dari kebaktian umum saudara-saudaraku, dan inilah ciri dari kebaktian. Salah satu kebaktian yang Tuhan sediakan bagi sidang jemaat. Ada 3 macam kebaktian, ada 3 macam kebaktian dengan cirinya sendiri-sendiri. Kebaktian umum pagi hari semacam ini, kebaktian hari Minggu ini biasanya kita gunakan merupakan kebaktian umum, ya. Kebaktian umum ada kesaksian-kesaksian dan berbagai-bagai macam dari segala lapisan yang ada di dalam sidang jemaat. Seringkali ada banyak macam-macam acara yang disampaikan dalam kebaktian umum semacam ini. Tapi untuk pagi hari ini kita sudah menikmati ini, kesaksian-kesaksian cukup panjang, dan saudara-saudaraku, dan ini kita tidak membuang waktu. Jangan saudara mengatakan terlalu buang-buang waktu, sebab di dalam kesaksian itu kita sedang menikmati kuasa Allah. Kita menikmati kuasa Allah, bukan cuma menikmati kuasa Allah, tetapi jika kita buka hati, kuasa Allah itu ditaruh di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi percobaan, dalam menghadapi apapun juga. Kuasa Allah dalam kesaksian Yesus itu luar biasa. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 12 dikatakan dia mengalahkan setan. Saudara-saudaraku, jadi kesaksian dalam kebaktian itu penting, tetapi tidak selalu dalam kebaktian itu ada kesaksian. Dan sesudah dalam kebaktian ini ada kesaksian, masih ada kesaksian-kesaksian secara hidup sepanjang hari, di mana saudara berada, di kantor, di sekolah, dan terutama di dalam rumah, bersaksi buat saudara-saudara kita sekalian. Saudara-saudaraku, kesaksian kehidupan semacam ini nanti akan kita temukan kembali
di Yerusalem baru dalam satu sinar yang sangat indah, yang bercahaya, saudara-saudaraku. Sebabnya setiap anak-anak Tuhan harus memiliki kesaksian, sebab Tuhan katakan orang yang percaya kepada Yesus punya kesaksian. Mari kita sinarkan kesaksian ini, merupakan cahaya kemuliaan Tuhan yang akan menolong kita sekalian. Di lain kesempatan pada hari Selasa untuk sidang jemaat di sini di Lemahputro hari Selasa sore, kebaktian lain coraknya. Kebaktian di situ yang diutamakan adalah doa penyembahan. Di saat itu saudara bisa berlutut, yang bisa berlutut, yang tidak bisa berlutut duduk nggak apa-apa. Ada yang mau berdiri juga boleh, tetapi semua harus teratur dalam sikap menyembah Allah. Duduk atau berdiri, jalan-jalan kalau jalan-jalan diharuskan lebih baik jangan, sebab itu akan bisa mengganggu orang lain. Jadi kalau aku punya cara ini mau menyembah sambil jalan-jalan, saya anjurkan jangan, sebab bisa mengganggu orang lain. Harus tertib dalam doa penyembahan, kita harus tertib ya. Itulah doa penyembahan jadi ciri dari kebaktian hari Selasa itu adalah penyembahan. Nyanyi saya ajukan 4 jam sebelum jam kebaktian. Saya sudah ngajak nyanyi-nyanyi di sini, jadi kebaktian mulai jam 5:30. Saya di sini dengan begitu banyak saudara-saudara, sudah banyak yang datang. Jam 5:15 itu sudah banyak yang datang. Jadi saya menyanyi bersama saudara-saudara yang sudah datang. Bukan sambil menunggu, tetapi kita sudah menyanyi, memuliakan Tuhan sampai jam 5 kurang jam 6 ya. Jam 6 kurang 1/4 kita masuk dalam firman Allah. Firman Allah masih kita tempatkan dalam tempat yang indah sekali di dalam Bidstone itu, sebab berdoa harus dalam firman, dalam kebenaran dan dalam Roh El Kudus. Harus dalam firman dan Roh El Kudus. Harus dalam kebenaran dan roh, berdoa yang benar dengan roh dan dengan kebenaran. Jadi dalam kebaktian itu ada firman yang sifatnya mengarahkan kita kepada suatu penyembahan. Banyak kali firman Allah itu merupakan suatu peneguhan dari firman yang diberitakan pada hari Minggu ataupun pada hari Jumat dalam Bible Study. Itu diambil sarinya untuk mengarahkan kita supaya iman kita semakin matang dalam doa, dalam penyembahan itu, untuk dalam praktek kita tidak ragu-ragu lagi. Jadi itu ciri dari kebaktian hari Jumat, hari Selasa. Doa tekanannya pada penyembahan. Di situ tidak ada perjamuan suci, juga tidak ada kesaksian, kecuali saat-saat tertentu kalau Tuhan izinkan. Tetapi untuk ciri dari kebaktian doa penyembahan itu adalah menyembah Tuhan. Itu kita berikan waktu yang seluas-luasnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku, lain kali kita berdoa lebih dari jam 7 jika itu merupakan satu kehendak Tuhan. Tuhan ingin disembah oleh sidang jemaat. Saya tidak akan menghalangi bagaimana kuasa roh Tuhan merindukan jemaat menyembah Allah, sebab penyembahan itu juga penting. Kemudian pada hari Jumat ada Bible Study. Bible Study tekanannya adalah firman, pembukaan firman, saudara-saudaraku, disertai dengan perjamuan suci. Jadi itu tanda ciri dari kebaktian Bible Study. Ada pembukaan firman, saudara-saudara. Dan semua kebaktian, 3 macam kebaktian ini ada dalam satu rangkaian kaitan di dalam firman, dalam Roh Kudus. Dalam kebaktian hari Jumat ada perjamuan suci, ada firman Allah. Sebab perjamuan suci itu mutlak harus disertai dengan pembukaan firman. Jika perjamuan suci diadakan
tanpa firman, tanpa pembukaan firman, dikhawatirkan akan bisa terjadi bahwa perjamuan suci itu akan menjadi kebiasaan, menjadi tradisi yang sangat merugikan. Itu sebabnya dalam Bible Study itu ada perjamuan suci. Jadi 3 macam kebaktian dengan ciri sendiri. Kebaktian Bible Study dalam tanda meja roti sajian itu ada roti, ada perjamuan suci, ada firman pengajaran Bible Study dan perjamuan suci. Kebaktian tanda dari kaki Dian adalah kebaktian umum dengan karunia Roh Kudus dinyatakan di situ, yang menyanyi, yang menyaksikan mujizat-mujizat kasih Allah dan sebagainya. Itu kebaktian dari kaki Dian emas. Kebaktian macam yang ketiga adalah mezbah dupa, penyembahan. Tekanannya adalah dalam penyembahan. Jadi di dalam gereja zaman gereja ini ada 3 alat dalam ruangan suci. Ruangan suci itu menjelaskan, menggambarkan zaman gereja dengan 3 macam kebaktian. Perhatikan, saya sudah selalu tekankan hal ini, tapi masih banyak yang belum atau salah mendengarkan. Selalu mengatakan 3 kali kebaktian. Tidak 3 kali kebaktian, 3 macam kebaktian. Soal kalinya bisa banyak kali, saudara. Setiap hari boleh. Tetapi di dalam gereja Tuhan ada 3 macam kebaktian. Kalau hanya perjamuan suci melulu, itu baru 1 macam kebaktian. Kalau 3 kali kita kebaktian di dalam 1 minggu, hanya perjamuan suci itu baru 1 macam kebaktian. Tidak salah, boleh, tidak salah. Saya tidak melarang, tidak menentang, boleh. Tetapi di hadapan Tuhan kita baru mengadakan 1 macam kebaktian. Itulah dengan tanda meja roti sajian. Ada yang lain, tidak. Dalam 3 kali kebaktian atau 4 kali kebaktian dalam 1 minggu. Tetapi kebaktian umum itu pun boleh, tidak salah. Tetapi kita baru 1 macam kebaktian, namanya kebaktian umum. Ada yang lain lagi, kelompok yang lain lagi. Kelompok hanya berdoa saja, bahkan tidak mementingkan, tidak perlu ada khotbah, tidak perlu baca firman. Kita datang, kita berdoa. Ini yang banyak kali mengerikan, saudara. Suku mengatakan tidak perlu ada firman, biar aja Roh Kudus yang beracara, dan kemudian terjadi di situ banyak kali nubuat yang tidak terarah. Ini banyak kali yang harus dijaga dalam kebaktian semacam itu. Kebaktian doa penyembahan harus diarahkan oleh firman dan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita di dalam berdoa, dan Alkitab mengatakan supaya semua dikerjakan dengan tertib. Jadi 3 macam kebaktian. Ada yang mengatakan, oh itu tiap hari dalam Kisah Rasul 3 hari kebaktian perjamuan suci tiap hari. Boleh tiap hari, tetapi di dalam tiap hari itu mungkin juga sudah dikerjakan 3 macam kebaktian. Saya kasih contoh, umpamanya pagi hari doa penyembahan, entah mulai jam berapa, jam 5 atau jam 4 atau jam 6, kita ambil penyembahan 2 jam atau 3 jam, sedikitnya 1 jam. Itu doa kebaktian penyembahan, mezbah dupa. Siang kita adakan Bible Study. Siang Bible Study, kita adakan perjamuan suci. Malam hari kita adakan kebaktian umum. Jadi boleh tiap hari. Nanti saatnya akan sampai sejauh itu, nanti saatnya dalam satu kegerakan besar. Saudara-saudaraku, kita mengalami itu, saudara-saudaraku. Dan ini dalam kita mengikuti rencana Allah dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, kesaksian-kesaksian sudah disampaikan tadi, dan biarlah kita tetap berdoa, sebab rombongan kita masih ada rombongan terakhir yang sedang dalam perjalanan. Mulai kemarin sore, rombongan dari tim
tim peralatan ya, apa namanya? Logistik, tim logistik dengan kurang lebih 10 kubik peralatan-peralatan sound system juga alat-alat musik ini sedang di laut. Kira-kira sudah berangkat dari Padang pagi hari ini. Semoga hari Selasa tim kendaraan, angkutan dan sebagainya harus sudah siap menjemput barang-barang ini di pelabuhan dengan kapal Kambuna. Kemarin berita yang kita terima juga lewat Pak Budi, kita sudah dengar bahwa barang-barang itu sudah di perjalanan, sudah berjalan, sudah di laut. Mungkin hari ini dia sudah berangkat dari Padang, jam-jam ini dari Padang menuju Jakarta. Dari Jakarta diperkirakan hari Selasa sore atau malam hari akan sudah berada di Surabaya. Jadi kita siapkan ini, masih banyak peralatan yang belum tiba, sehingga kita punya peralatan yang belum lengkap dalam kebaktian kita, musik-musiknya, sound system dan sebagainya. Kita masih menunggu itu. Tetap doakan, saya mohon dalam perjalanan ini doakan, sebab kita melihat bagaimana hambatan-hambatan yang kita sudah alami, tetap Tuhan sudah tolong. Doakan rombongan terakhir ini saudara-saudaraku dengan membawa peralatan-peralatan ini supaya mereka dikuatkan di perjalanan. Dan sebab rombongan ini personilnya sedikit sekali, tapi bawaannya banyak sekali. Jadi kita perlu dukung dalam doa supaya dalam perjalanan ini mereka tiba dengan selamat. Tim kargo dan kendaraan untuk sudah nomor 1 ini harus tampil ke depan dalam menyambut tim logistik ini, supaya semua nanti akan digunakan. Kita sudah sekarang dalam persiapan untuk masuk dalam kebaktian menghadapi Indonesia bahagian timur, wawasan Nusantara, dari barat sampai ke timur, dari Nias sampai Jayapura. Ini harus diselesaikan sesuai dengan seruan dari jemaat yang ada di Indonesia bahagian timur. Om, kami undang rombongan sebelum tahun 2000 kebaktian persekutuan di Jayapura, dan saya mendengar mereka akan mengundang hamba-hamba Tuhan dari Papua New Guinea, negara tetangga kita, dan mereka berbahasa Inggris. Tim penterjemah sudah harus siap dengan keadaan semacam ini. Kebaktian 8 kali kebaktian, pembicaranya sampai saat ini yang saya merasa masih saya ditunjuk oleh Tuhan, dan tentunya ada teman sudah jelas. Kali ini saya tidak pemain tunggal, di Nias pemain tunggal, tapi cukup berat. Tapi kali ini pasti kebaktian kaum wanita tentu saya tidak layani. Jadi ada yang mesti melayani kaum wanita, sudah harus siap. Ditambah dengan kebaktian kaum pria. Jadi masih beberapa kebaktian ini saya membutuhkan saudara-saudara yang lain yang nanti akan dipakai oleh Tuhan. Saya tidak bisa main tunjuk begitu aja, sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 mengatakan, siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman, dan urapan Roh Kudus itu tidak terbatas. Karunia-karunia Allah dalam kebaktian-kebaktian semacam ini sedang ditaburkan oleh Tuhan, dan bahkan sedang disirami oleh Tuhan untuk tumbuh, untuk nanti dalam kebaktian, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, itu kegerakan dari jabatan-jabatan rohani. Itu nanti sudah pada akan tumbuh, akan kelihatan. Jadi jabatan-jabatan rohani berbagai-bagai macam. Saya lihat di dalam BP, saudara-saudaraku, anggota BP ini bagi saya bukan berarti cuma BP, tetapi dari BP Kabar Mempelai ini saya melihat bagaikan suatu pesamaian jabatan dan karunia-karunia ini dinyatakan oleh Tuhan untuk merupakan satu tempat di mana saudara-saudara bisa menempatkan diri dalam menerima jabatan dari Allah. Apapun juga, saudara-saudaraku, nanti saudara-saudara akan bekerja di situ tidak karena penunjukan manusia, tetapi karena Tuhan tempatkan saudara di tempat yang tepat. Bagaikan kaki ada kemampuan untuk jalan, bagaikan tangan ada kemampuan untuk memegang,
Bagaikan mata ada kemampuan untuk melihat. Jadi kita ditempatkan oleh Tuhan pada tempat-tempat yang tepat buat kita untuk kemudian disertai oleh Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi semuanya harus dikerjakan, dilaksanakan dengan kasih dari Allah Bapa. Jadi dalam kegerakan-kegerakan nanti itu adalah aktivitas kasih Allah. Kegerakan kebangunan rohani, kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah kegerakan dari kasihnya Tuhan. Jadi kita bukan hanya mengerti kasih Tuhan, tapi mengalami. Di dalam kita melakukan pekerjaan itu, kita mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita dikuatkan oleh kasih itu, saudara-saudaraku, dan tidak ada omelan, sebab semua nanti akan berhasil. Dan dengan kasih itu kita memuliakan Tuhan. Ibadah semacam ini itu dikaruniakan oleh Tuhan buat gereja Tuhan akhir zaman. Kita akan keluar bersama-sama dari dunia ini, saudara-saudaraku, diangkat oleh Tuhan, disingkirkan ke padang belantara lebih dahulu dalam kelengkapan semacam ini. Bersalut dengan matahari, itu aktivitas dari kasihnya Allah Bapa. Kita berjalan, kita berdiri di atas bulan, itu dengan kelepasan kekuatan yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa dan dunia ini. Kita berdiri atas kebenaran firman, dan setiap nanti saudara-saudaraku akan melakukan pekerjaannya dengan benar. Saudaraku, biar kita belajar sensitif, belajar peka, saudara-saudaraku, dalam melayani pekerjaan Tuhan nanti. Kita pasti merasakan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita rasakan itu, jangan paksakan diri untuk terus mempertahankan yang tidak benar itu. Kita akan diajar oleh Tuhan untuk cepat tanggap terhadap perkara yang benar dan meninggalkan yang tidak benar, sehingga pelayanan kita semakin maju. Roh Kudus akan memimpin kita, terutama pemikiran kita ini, ya, itu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan inilah kegerakan yang besar nanti akan terjadi dalam gereja Tuhan, mulai dari gereja, dari kebaktian semacam ini. Jangan tinggal, dan hari-hari ini saya akan tetap menganjurkan kita sudah harus cepat tanggap terhadap suara Tuhan. Kita sekarang dihadapkan untuk kebaktian, kebangunan rohani yang akan diadakan di Kota Jayapura, perjalanan 2 kali lipat sejauh Nias. Biayanya juga sekian banyak, tetapi kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu itu Tuhan mampu mengerjakan untuk orang-orang yang taat dan dengar-dengaran. Asal saja kita mau melakukan. Pemberitaan di Nias dimulai dengan perkataan, kalau Tuhan menawarkan kita suatu pekerjaan, beri makan mereka ini, kata Tuhan kepada murid-murid. Dalam keadaan mereka tidak sadar bahwa Tuhan itu punya alasan untuk menyuruh kita melayani, memberi makan 5.000 orang. Tuhan punya dasar. Nomor 1 dasarnya adalah Tuhan tahu apa yang Ia lakukan, yaitu Tuhan mau pakai kita, mau pakai kita untuk melihat kuasa ajaib Tuhan. Tuhan tahu apa yang Ia akan lakukan, apa yang Ia akan kerjakan. Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin mengetahui dari kita ini. Asal saja kita taat, kita dengar-dengaran, Tuhan tolong kita. Itu nomor 1. Nomor 2, saudara-saudaraku, nomor 2, bahwa di tengah-tengah jemaat itu sudah ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sudah ada. Di tengah-tengah jemaat itu sudah ada 5 ketul roti. Bukan harus baru dibeli dari mana atau pulang ke rumah ngambil dari rumah, tidak. Sudah ada, tinggal diserahkan. Jadi kalau kita mau menyerahkan yang ada itu, saudara-saudaraku, Tuhan mampu.
dengan apa yang kita serahkan itu mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi pada mujizat perbanyakan roti yang pertama. Itu yang terjadi. Nomor satu, Tuhan punya rencana. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sejauh mana kemampuan kita, Tuhan tahu. Nomor satu. Nomor dua, bahwa Tuhan punya alasan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, itu berarti Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kita 5 ketul roti. Itulah firman Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan berbicara kepada kita, orang yang sudah diselamatkan, kepada jemaat yang sudah diselamatkan dengan 5 ketul roti. Tinggal bagaimana mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Efesus 2 ayat 12. Tinggal itu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dengan 5 ketul roti. Dengan korbannya di atas gunung Golgota. 2 ekor ikan, itulah Roh El Kudus. Tuhan sudah kasihkan kepada kita. Sudah ada dalam kita. Tetapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Yang paling tepat adalah selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam Efesus pasal 2, saudara baca ayat-ayat itu. Ya, Tuhan mempersiapkan pekerjaan, Tuhan memberikan kita kemauan. Coba saudara lihat di situ, Tuhan memberikan kita kemauan, Tuhan memberikan kita pekerjaan. Kemauan itu dan kemampuan. Dan kalau kita mengerjakan dengan tepat, dengan tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, kita disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah kota yang indah. Menjadi sebuah bintang, atau menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya saat ini. Itu saudara baca itu di dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Di sana dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Selama kita berpegang pada firman kehidupan, firman pengajaran ini, kita tidak akan pernah jatuh. Orang yang jatuh itu adalah orang yang tidak berpegang pada pengajaran. Dia lepaskan pengajaran. Dia bagaikan bintang yang berada di luar jalur peredaran. Dia menjadi bintang yang beredar-edar yang hanya akan jatuh. Tapi kita menjadi bintang selama berpegang pada firman kehidupan. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk bersinar, bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan mengutus kita ini, kalau Tuhan mempercayakan pengutusan ini, saudara-saudaraku, Tuhan punya alasan. Kita dari Indonesia harus bersyukur, berterima kasih bahwa kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk bahagian dari negeri kita ini, untuk dilayani. Sebab sekarang ini, saudara-saudaraku, sekarang ini tim-tim misionaris, penginjil-penginjil internasional, mata mereka sudah di Irian. Bahkan mereka sudah terjun bukan di Jayapura, tetapi mereka sudah terjun sampai ke dalam rimba-rimba raya sana. Saudara-saudaraku, membawa Injil ini, kita sudah ketinggalan. Kita sudah ketinggalan. Kita sudah ketinggalan. Satu waktu saya berada di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan di Chicago, di Amerika Serikat, dalam satu konferensi, dan di situ bertemu penginjil-penginjil internasional dari mana-mana. Salah seorang bertanya sama saya, saudara dari Indonesia? Iya. Mereka tahu Indonesia itu ada Irian. Bagaimana Irian? Saudara sudah ke Irian? Saya waktu itu baru sampai di Sorong. Belum Irian betul, baru pinggirnya Irian. Baru sampai di Sorong, belum lihat orang Irian itu.
Di Sorong itu mana saya lihat orang Irian? Tidak ada orang Irian di Sorong. Ada di sana orang Manado, ada di sana orang Jawa, ada di sana orang lain. Di Sorong itu belum lihat orang Irian. Saya cari-cari mana rumahnya orang Irian di Sorong. Saya tidak lihat rumahnya orang Irian, sebab mereka masih ke Udik. Jadi saya waktu itu malu, orang Indonesia tidak tahu Irian. Ya, orang Indonesia sebagai penginjil yang dimana orang-orang internasional, orang-orang di luar Indonesia sekarang perhatiannya ke Indonesia ini. Mereka beranggapan bahwa Irian itu adalah ujung bumi. Mereka beranggapan Irian itu adalah ujung bumi. Mereka punya alasan. Mengapa mereka sebut ujung bumi? Mereka ada alasan, tidak mereka lihat karena geografisnya saja, tetapi mereka melihat peradaban yang ada di pegunungan Irian Jaya itu, di mana masih terdapat suku-suku terasing dengan peradaban kebudayaan masih peradaban zaman batu. Masih zaman batu yang tidak ditemukan di benua-benua lain, di negara-negara lain, hanya ada di Indonesia. Di Indonesia masih beberapa daerah-daerah suku terasing. Di daerah saya masih ada suku terasing, di Sulawesi Tengah. Saudara-saudaraku, di Sumatera, di deretan pulau-pulau yang kita lewati waktu ke Nias itu, di situ juga masih ada suku terasing. Kita tidak lihat dari kapal sebab pulaunya aja sayup-sayup, apalagi orangnya. Di Irian ini masih ada. Jadi kita ini memang masih ada umat manusia yang harus dicapai dengan Injil. Harus dicapai dengan Injil. Kita lah, saudara-saudaraku, kita sudah takut-takut ini 3 minggu Om. Ya memang sedikitnya 3 minggu kalau naik kapal. 3 minggu. Seminggu perjalanan ke sana, seminggu di sana, seminggu perjalanan pulang. Belum kalau Tuhan katakan kamu ke Jaya Wijaya. Nah, kalau Tuhan tambahkan ke Jaya Wijaya 4 minggu. Ke sana pakai pesawat kecil, mungkin juga helikopter. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan izinkan ke sana, harus sudah siap. Siapa tahu nanti ada ajakan ke Jaya Wijaya, sebab salah satu hamba Tuhan yang sangat tergerak untuk kebaktian ini berasal dari Jaya Wijaya itu, saudara-saudaraku. Dia memberikan biaya untuk hamba Tuhan yang datang ke sini untuk membawa undangan. Ini satu hamba Tuhan dari pedalaman Irian. Merindukan kita kunjungi dia di sana. Jadi sudah harus siap. Sekarang ini saya baru menerima surat-surat mereka membutuhkan majalah-majalah ini, saudaraku. Majalah-majalah ini jangan dibuang, saudara-saudaraku. Ternyata di luar Surabaya majalah ini sangat dicari oleh orang-orang. Jadi jangan dibuang. Kalau saudara majalah kabar mempelai, rekam dan sebagainya, bahkan tulisan-tulisan kebaktian-kebaktian yang ada, kaset-kaset itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Mereka tanya itu, kirimkan kepada kami Om, nyanyian dan sebagainya. Jadi apa-apa yang ada itu yang merupakan korban dari anak-anak Tuhan jangan dibuang, jangan dipakai untuk bungkus kacang. Jikalau saudara sudah baca dan saudara merasa tidak perlu, kirimkan kembali ke Johor. Ini dia, kita akan kirimkan ke hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan. Saya ulangi, kalau saudara sudah membaca dan saudara tidak perlu lagi, jangan dibuang. Kalau saudara mau kumpul boleh, tapi kalau saudara tidak pakai, kembalikan ke Johor supaya kita bisa berikan kepada banyak hamba-hamba Tuhan yang memesan. Saya mendengar dari, ya seringkali kehabisan. Jadi apa saja yang saudara sudah baca dan tidak dipakai, kecuali saudara mau kumpulkan. Saya punya majalah itu, saya kumpulkan dari nomor 1 dulu zaman Om Toteis, itu dari nomor 1 sampai sekarang saya kumpul. Banyak pengajaran firman Allah ada di situ, ya. Jadi jangan dibuang, saudara. Kalau saudara tidak pakai, kembalikan ke Johor dan kita akan salurkan itu buat hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan. Puji Tuhan, di satu waktu banyak orang singgah minta majalah, tidak ada lagi, sudah habis. Saudara-saudaraku, sebab itu saya mohon pengertian kita. Mari kita kembali sekarang dalam
Kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21, hari ini hari Minggu, saudara-saudaraku. Hari Minggu kita diberi kesempatan tidak masuk kantor oleh bos, saudara-saudara, oleh pemerintah. Hari ini untuk kita orang Kristen diizinkan tidak masuk kantor. Bukan hari ini hari libur, bukan. Buat kita orang Kristen hari ini bukan hari libur. Hari Minggu, hari ibadah kita. Dikasih oleh Tuhan lewat pemerintah, lewat perusahaan, lewat maskapai kita untuk berbakti, kesempatan berbakti. Mari kita gunakan kesempatan hari ini untuk berbakti. Kita membaca Wahyu pasal 21, Yerusalem yang baru, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Iya, jadi Wahyu pasal 21 ini kita bicara tentang mempelai anak domba. Dari Wahyu 21, pembicaraan tentang mempelai anak domba semakin jelas, ya. Baca terus. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, ya. Dan ia menunjuk kepadaku kota yang kudus itu, ya. Yerusalem turun dari surga dari Allah. Ya, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Yerusalem ini dalam surat Galati, ini surat Galati pasal 4, itu bukan Yerusalem yang ada di timur tengah sana, bukan. Tapi Yerusalem ini adalah Yerusalem semawi, Yerusalem baru. Itulah ibu kita, di situ disebut itulah ibu kita. Yerusalem baru, mempelai anak domba, ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, perhatikan ini di garis bawahi. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan ini bukan dari dirinya sendiri, tapi kemuliaan itu datangnya dari Allah. Kemuliaan itu miliknya Allah. Jadi kalau kita dikatakan yang mulia Bapak Pendeta, itu merampas haknya Allah. Yang mulia adalah Tuhan, bukan Bapak Pendeta yang mulia. Mari kita mendengarkan perkataan atau kata-kata sambutan dari yang mulia Bapak Pendeta, bukan Bapak Pendeta yang mulia, Tuhan yang mulia, ya. Tuhan yang mulia. Jadi yang harus dipermuliakan adalah Tuhan, bukan manusia. Siapapun juga manusia kita hormati, ya. Tetapi kemuliaan itu hanya ada pada Tuhan. Kalau kita ini dipandang mulia, seperti Musa dipandang mulia oleh orang Mesir, itu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu nanti akan kita terima, pasti kita akan terima. Tapi hari-hari ini kita sedang berjuang, dan kemuliaan itu biar kita persembahkan untuk Tuhan. Itu cara untuk dapat menerima kemuliaan itu kembali. Kita tahu memuliakan Tuhan. Di dalam memuji Tuhan kita memuliakan Tuhan. Di dalam mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jadi kemuliaan itu untuk Tuhan. Apa-apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kemuliaan ini akan kita alami saat Yesus sudah tampil dalam kemuliaannya. Kita pun, Alkitab mengatakan, akan mengalami kemuliaan itu. Dan perhatikan ayat 9. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, Ya. bagaikan permata yasbis, jernih seperti kristal. Ya, terima kasih. Sampai di situ. Jadi 2 poin di sini yang saya ingin tekan untuk pagi hari ini, yaitu kemuliaan dan cahaya. Kemuliaan dan cahaya.
bersinar, bercahaya. Saudara-saudaraku, jadi biarlah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, saudara-saudaraku. Dan ini, mari kita mau melihat langkah kepada kemuliaan ini. Langkah-langkah kepada kemuliaan. Langkah-langkah untuk mencapai kemuliaan itu ada jalannya. Itu kemuliaan dari Allah. Ada kemuliaan yang sempat menyandung, bukan menyanjung, menyandung kita dalam pengikut kita kepada Tuhan. Ini harus dijaga. Ada banyak kemuliaan yang merintangi. Dan ini banyak kali kemuliaan ini diperebutkan, saudara-saudaraku. Ada banyak kemuliaan yang kita hadapi, yang kita peroleh dari dunia ini. Sebetulnya itu bukan kemuliaan yang harus kita cari, tetapi itu kemuliaan yang bisa menyandung kita untuk tidak sampai kepada kemuliaan ilahi. Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua. Itu jalan kepada kemuliaan. Itu jalannya, ya. Tidak ada jalan yang lain. Mari. Ayat yang ke-20. Ini langkah yang pertama. Ini perkataan ini sudah berulang-ulang, tapi dalam kaitan ini saya akan tunjukkan, saudara akan bertambah dalam pengertian tentang ini, ya. Sebab melihat kaitan, sudah saya jelaskan dalam kesempatan, saya tidak tahu berapa kali saya sudah bicara soal ini, tetapi dalam kaitan ini saya akan tunjukkan kembali. Mari, ayat yang ke-20, ini yang pertama, ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Iya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudaraku, langkah pertama kepada kemuliaan ini yaitu mati bersama-sama dengan Kristus. Di sini disebutkan juga bebas dari roh-roh dunia. Itu mati bersama Kristus. Itu sama dengan bebas dari roh-roh dunia. Ini suatu panggilan, saudara-saudaraku, untuk bisa mati bersama Yesus. Itu panggilan, itu suatu panggilan, saudara-saudaraku. Jadi supaya kita tidak kemudian dalam pengalaman semacam ini, pengalaman sengsara, kita mengomel dan sebagainya. Kita harus mengetahui untuk bisa mati bersama Yesus, itu tidak semua orang dapat bagian. Tidak semua orang dapat bagian. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang jelas dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam mengikut Tuhan menjadi orang Kristen, banyak kali saya mendengar keluhan, dulu om atau dulu brur, dulu pak, sebelum saya jadi orang Kristen saya tidak mengalami susah semacam ini. Sekarang saya menjadi orang Kristen kok dapat pengalaman yang tidak enak semacam ini. Itu kenyataan panggilan. Tidak semua orang dapat pengalaman semacam ini. Di sini dikatakan apabila pada suatu saat, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia. Itu nomor satu. Dipanggil, kita dipanggil untuk mengalami sengsara bersama dengan. Di dalam surat Filipi pasal 1, surat Filipi pasal 1, surat Filipi ini surat dengan tanda gemblengan, ya. Tanda pukulan untuk ditampilkan bagaikan kaki dian untuk menjadi saksi. Surat Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30.
ayat 29 dan ayat 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi pengalaman ini harus fakta, bukan teori. Pengalaman menderita bersama dengan Yesus, saudara-saudaraku, itu diberikan kepada orang percaya kepada Tuhan. Sebagai tanda panggilan Tuhan, sebagai tanda karunia Tuhan, dikaruniakan mati bersama Yesus. Panggilan karunia Tuhan. Tidak semua orang mendapat bagian ini, hanya orang yang dikaruniai. Sebabnya Rasul Petrus mengatakan itu benar-benar suatu berkat, itu suatu kasih karunia, suatu kasih karunia. Saya pernah mengalami suatu penderitaan, saudara-saudaraku, dan dalam penderitaan itu guru saya, gembala saya, orang tua saya yang saya merasa dia membentuk saya oleh kemurahan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia tulis surat, dia katakan, kalau kamu sengsara serasa mati, itu adalah karunia Tuhan bagimu. Itu perkataan melekat di hati saya sampai hari ini. Saya sangat dikuatkan dengan perkataan guru saya, gembala saya. Saya menganggap dia orang tua saya, membentuk saya menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, dia memperhatikan saya, saudara-saudaraku. Dan perkataan itu benar. Rasul Paulus juga berbicara tentangnya. Rasul Paulus juga bicara tentang hal ini. Saudara, ini jalan ke surga. Ini jalan ke Yerusalem baru. Ini jalan yang kita tempuh ke Yerusalem baru, saudara-saudaraku, yang kita jangan ingkari, saudara-saudaraku. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ucapan guru saya tadi itu dia dasarkan dari Alkitab ini. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Kita baca mulai ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 2 mulai ayat yang ke-19. Tolong dibaca. Sebab adalah kasih karunia. Ya, adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bahkan penderitaan yang tidak harus ditanggung. Terus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Terus. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Kamu harus menderita. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia pada Allah. Itu kasih karunia Allah. Baca terus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini warisan. Ini warisan yang tidak bisa diambil, dan orang tidak akan mengambil dari kita. Tidak bisa diperebutkan, saudara-saudaraku. Orang tidak mau merebut itu dari kita. Kalau kita punya emas, bisa orang rebut. Tapi kalau kita punya pengalaman semacam ini, itu hanya untuk kita. Tidak diperebutkan. Itu warisan. Itu kekayaan Tuhan. Satu-satunya di bumi ini yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Ini salib, ini salib. Ini satu-satunya hartanya Tuhan di dunia ini yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Kalau kita tidak mau ambil ini, kita kehilangan segala-galanya. Saudara-saudara.
Yesus lahir tidak membawa suatu apapun juga. Waktu dia lahir, palungan pun dipinjam, kain lampin pun dipinjam. Dia naik keledai pun orang punya pinjaman. Saudara-saudaraku, dia naik perahu pinjaman. Bahkan sampai matinya pun, saudara-saudara, kubur yang dia tempati itu pun dipinjam, bukan dia punya. Dia tidak punya apa-apa di dunia. Satu yang ia punya itu tidak dipinjam. Hanya satu yang dia punya yang tidak dipinjam adalah salibnya. Itu tidak dipinjam, itu dia punya. Dan satu-satunya yang dia punya inilah yang dia tinggalkan kepada kita. Itu warisan. Dan tapi kalau kita memiliki warisan itu, kita memiliki segala-galanya. Sebab salib itu memimpin kita sampai kepada Gembala Agung pemelihara jiwa kita. Haleluya. Ini perlu dimiliki. Ini warisan yang orang tidak suka. Tetapi ini jalan untuk mencapai kota yang mulia, kota yang bercahaya di atas gunung yang tinggi lagi besar, mempelai wanita Yerusalem. Ini jalannya. Mulai dari sini. Ini jalan, saudara-saudaraku. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ini juga ayat-ayat yang sudah sering saya baca untuk saudara-saudara. Ayat 40 dan ayat 41. Ayat 40 dan 41. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Iya, murid-murid oleh karena pengajaran, oleh karena percaya kepada Yesus, oleh karena firman Allah, mereka disesah, mereka dicambuk, mereka menderita bersama dengan Yesus. Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira, tidak bersungut-sungut, bergembira sebab mengetahui mereka mendapat kasih karunia. Mereka menerima warisan yang tidak akan layu, warisan yang akan bercahaya, warisan yang akan membawa mereka kepada kemuliaan. Banyak warisan yang kita terima, tapi warisan yang membawa kita kepada kemuliaan adalah salib Kristus. Baca terus. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi ini suatu kasih karunia. Untuk sengsara aja, untuk menderita, untuk mati bersama Yesus, lepas dari bumi ini, lepas dari dunia ini karunia Allah. Jangan kembali kepada perkara dunia itu. Apalagi kalau kita tinggalkan Tuhan. Oleh karena derita yang kita alami, kita tinggalkan Tuhan, kita benar-benar di hadapan Tuhan, dianggap suatu pengkhianatan kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dalam Kisah Rasul ini pasal yang ke-14, ayat 21, ayat 21 dan ayat 22 kita baca. Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, perhatikan, Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Menguatkan hati murid. Pengalaman sengsara, Tuhan katakan, jangan membuat hati kita tawar dan menyangkal Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi sengsara itu harus membuat kita menjadi lebih kuat, menguatkan hati mereka itu terus, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan untuk masuk kerajaan Allah, untuk masuk ke kota Yerusalem baru itu. Tidak ada jalan lain.
saudara-saudaraku. Orang katakan jalan ke Roma banyak. Memang banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke kerajaan surga hanya satu. Jadi jangan disamakan Roma dengan Yerusalem baru, lain. Ke Roma banyak jalan, ke Jakarta banyak jalan. Bisa jalan kaki kalau mau, entah 7 hari, entah 10 hari akan nyampe juga. Saudara-saudaraku, dan nama saudara tertulis di koran, bukan di kitab kehidupan. Oh, si Anu jalan kaki dari Surabaya sampai ya tertulis di koran. Tetapi ke surga lain jalannya saudara-saudaraku. Lain jalannya satu. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak sengsara. Ini mati bersama dengan Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam, mari saya tunjukkan lagi beberapa ayat saudaraku berkaitan dengan itu, supaya kita menjadi tahu saudara-saudaraku bahwa untuk ikut Tuhan ini, para siswa-siswi untuk masuk menjadi hamba Tuhan, jangan baru makan sedikit sudah takut, makan tidak enak sudah tidak sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pengalaman kematian itu benar-benar akan membawa kita kepada hidup yang kuat. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Iya, jadi ini belum masuk surga. Ini baru mau beribadah, baru mau melayani Tuhan, baru mau berbakti. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya, akan menderita aniaya. Sementara itu ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Iya. Mereka tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Di dalam aniaya itu hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Di saat dimana jahat bertambah jahat, penipu bertambah penipu, kamu tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan telah engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Iya, mengingat orang yang mengajar kepada kamu. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa orang yang sudah mengajarkan iman kepada kamu. Saudara-saudaraku, kalau apalagi sudah dipakai oleh Tuhan, saudara-saudaraku, orang-orang itu tidak menuntut dari kita, Tuhan yang menasihati kita dalam pengalaman kematian. Kalau kita masih bisa bertekun, jangan lupakan orang yang mengajarkan kepada kamu. Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mengajar bagaimana kita mengikut Tuhan, mengajar kita bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi ini langkah pertama. Ini jalan kepada Yerusalem baru. Pengalaman kematian. Apabila kamu mati bersama Yesus, kita kembali dalam Kolose pasal 2 itu, surat Kolose pasal yang kedua. Apabila kamu sudah mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh-roh dunia. Itu langkah pertama. Sengsara dan bebas dari roh-roh dunia. Kalau cuma sengsara, tapi kita masih terikat pada roh dunia, sama dengan orang miskin di dunia sana, mereka juga sengsara,
tetapi roh dunia masih mengikat mereka. Ada kesempatan mencopet, dia mencopet. Ada kesempatan menipu, dia nipu. Tapi kita tidak. Mati bersama Yesus. Sekalipun sengsara, sekalipun lapar, jangan dengan dasar alasan lapar aku mencuri. Itu bukan kematian bersama Yesus. Itu bukan warisan dari Yesus. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita kekurangan, kita tidak bikin susah orang. Sekalipun kita susah, jangan bikin susah orang. Mencuri barangnya orang, menipu orang, meminjam kemudian tidak mengembalikannya. Itu namanya bikin susah orang. Apapun alasan, kesukaran, kesulitan, jangan nipu. Orang menipu akan bertambah menipu, orang jahat akan bertambah jahat. Tetapi kamu tetap berpegang pada kebenaran. Ini jalan untuk mencapai gunung itu. Gunung yang tinggi lagi besar, negeri yang dalam kemuliaan. Ini jalan kepada kemuliaan. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Ini jalan kepada kemuliaan. Dunia tidak melihat jalan ini. Hanya orang yang matanya dibukakan oleh Tuhan. Hanya orang yang dikaruniai Tuhan untuk bisa mengerti ini, saudara-saudara. Yang kedua, jalan yang kedua, langkah kedua, Kolose pasal yang ketiga. Kali ini Kolose pasal yang ketiga, ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Iya, ini yang kedua. Ini langkah kedua. Langkah kedua ini segera mengikuti langkah yang pertama. Kalau langkah yang pertama, langkah kematian, itu langkah kematian yang benar. Saudara-saudaraku, mati terlepas dari, mati dan bebas dari roh-roh dunia. Perkataan roh dunia ini sudah bicara lengkap soal dosa, kejahatan, ikatan-ikatan. Banyak. Bebas dari ikatan, ya. Maka pengalaman yang kedua, langkah yang kedua ini segera mengikut. Kalau saya menggunakan istilah otomatis mengikut, saya tidak bermaksud untuk meringankan pengalaman kematian dan kebangkitan, tetapi memang demikian. Memang istilahnya bukan otomatis tetapi segera, ya. Segera. Kalau otomatis itu seakan kurang khasiatnya. Tapi kalau pengalaman kematian itu benar, maka pengalaman kebangkitan itu segera ada tanda-tanda kelihatan otomatis. Tapi kalau saya gunakan istilah otomatis, saya akan meringankan arti dari kematian dan kebangkitan. Itu sebetulnya bukan soal otomatis tetapi segera. Memang kejadiannya demikian, saudara-saudara. Suatu hukum yang tidak bisa dialihkan, tidak ada dalih yang lain. Memang sudah harus demikian, saudara-saudaraku. Kalau kita dalam pengalaman kematian yang benar, pengalaman kebangkitan yang benar itu akan nyata. Dalam pengalaman kebangkitan, saudara-saudaraku, di sini dikatakan, carilah perkara di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Pandangan kita di sini, saudara-saudaraku, pandangan kita. Pandangan kita ke atas. Ini meluruskan pendirian kita. Memandang ke atas itu artinya meluruskan pendirian kita dalam mengikut Tuhan. Kalau pandangan kita ke bawah, maafkan saudara-saudaraku, kepada saudara-saudara kita yang lanjut usia,
yang sudah bongkok dan lainnya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tidak. Tuhan tahu hati saya. Tetapi kalau kita selalu memandang ke bawah, itu pendirian kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Gambarannya seperti orang yang bongkok, seperti orang bungkuk, karena sudah menderita bertahun-tahun. Tuhan menemukan orang semacam ini yang sampai bungkuk oleh karena penderitaan penyakit itu. Itu Tuhan sembuhkan. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa kebangkitan yang ada dalam Tuhan. Di dalam firman Allah. Orang ini dalam keadaan sakit, tapi waktu pengajaran firman Allah disampaikan, orang yang sakit, yang sampai bungkuk ini tidak dapat menyembunyikan diri, oleh karena di dalam hatinya ada suatu keyakinan, jika aku dapat menjamah ujung jubah dari Tuhan ini, aku sembuh. Dan dia lakukan itu. Dia lakukan, saudara-saudaraku. Dan dia berhasil untuk kemudian berhasil dalam kesembuhan. Dapat memandang ke atas. Dia dapat memuliakan Tuhan, saudara-saudaraku, di tempat di mana Yesus ada. Dalam surat Roma kita baca. Dalam surat Roma, kalau kita memandang dia ke atas itu, ada hal-hal yang kita menemukan. Nomor 1, mari kita membaca Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Di sini katakan kalau kita dapat memandang Yesus yang duduk di sebelah kanan, kita berada dalam suasana kebangkitan, hidup dibenarkan oleh Tuhan. Ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah? Tadi katakan orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia, itulah orang-orang yang masuk mengikut Tuhan. Ini orang pilihan Tuhan dalam langkah kematian, langkah bersama Yesus. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Terus Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Iya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Ia telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, menjadi pembela bagi kita. Kalau kita mati bersama Yesus, kita bangkit bersama Yesus, kita tidak sendirian. Kita punya pembela. Kita punya pendoa syafaat. Perkataan pembela di sini sebetulnya dia berdoa. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdoa untuk kita, saudara-saudaraku. Dia tetap menyertai kita dimanapun, kemanapun kita berada. Dia sebagai pembela kita. Dia berdoa untuk kita. Dia menyertai. Dia utus kita kemana, dia menyertai kita, saudara-saudaraku. Setiap kali kita mengalami pengalaman kematian bersama Yesus, biar itu menghasilkan suatu pengalaman yang memberikan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kesaksian-kesaksian yang kita alami dalam pelayanan-pelayanan sampai pelayanan yang kita baru liwati di Pulau Nias, di mana dihadiri ribuan umat datang ke Tanah Lapang. Saya dengar kesaksian saudara-saudara, banyak sengsara, banyak, tetapi pengalaman Yesus membela kita itu nyata, itu jelas. Yesus yang telah bangkit, ya, Yesus yang telah bangkit, ia duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela kita. Kalau ada apa-apa yang datang untuk menyerang kita, dia yang membela kita. Dia memandang dari surga, dia melihat kita, dia menyertai kita.
dengan kekuatan kuasa Allah, saudara-saudaraku. Untuk kita tidak usah ragu-ragu oleh karena kesulitan, oleh karena kesukaran. Saudara-saudaraku, untuk perjalanan nanti ke Irian ini kita sudah dihantui dengan sejumlah uang yang begitu besar yang harus kita keluarkan, yang harus kita belanjakan, biayakan untuk biaya kita sendiri nomor satu. Belum lagi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Pada waktu yang lalu kita sudah melakukan semacam itu. Terima kasih saudara-saudara yang ikut melihat, saudara-saudara yang merindu tetapi tidak mampu dalam soal keuangan. Itu berat. Tapi kalau kita lihat Yesus pembela, kita tidak usah meminta-minta. Kita memandang Dia, Yesus yang pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Kalau mata kita bisa menembus sampai kita melihat Dia duduk di sebelah kanan Allah, kita sedang berjalan ke arah kemuliaan Allah. Jalannya kita ke arah kemuliaan Allah. Sudah jelas itu. Asal mata kita bisa memandang Dia. Kecuali mata kita tidak memandang Dia. Sebab kita selalu memandang perkara dunia yang ditandai dengan kekurangan, kemiskinan, penderitaan, penyakit dan sebagainya. Halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan itu ditaruh oleh setan di bumi ini, di mana perjalanan kita mengikut Tuhan ditandai dengan sengsara. Tetapi kalau kita memandang ke atas, Tuhan menyingkirkan semua ini dari kita. Saudara-saudaraku, Dia menjadi pembela kita. Dia menolong kita. Dia malah menjadi pembela bagi kita. Coba kita baca ayat 30. Kita lihat di sini, saudara-saudaraku, rintangan-rintangan yang bisa saja membela kita, memerintangi kita. Coba baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya. Ini semua dapat dikuasai oleh kuasa kebangkitan yang ada di dalam Yesus Kristus. 36. Seperti ada tertulis. Ya, ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini sebagai domba sembelihan. Kita relakan diri bagaikan domba-domba sembelihan untuk mencapai langkah-langkah ini. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, perhatikan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita menjadi super pemenang. Kanker. Ya, betul sebutannya? Iya, puji Tuhan. Ini guru-guru saya ini. Satu barisan ini guru saya semua. Bahasa Inggris. Super pemenang. Oleh karena apa? Siapapun kita, tetapi kalau Tuhan melihat di dalam kita ada pengalaman yang benar dalam pengalaman kematian, Tuhan kasih kita kuasa kebangkitan untuk tampil menghadapi apa-apa yang disebut ini. Tidak gampang, saudara-saudaraku. Ayat 35, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang sekalipun, saudara-saudaraku. Di sini dikatakan kita, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita, memberikan kita kasih karunia. Ini istilahnya harusnya demikian. Karena Dia telah memberi kita kasih karunia. Kapan kita terima kasih karunia itu? Di saat kita rela mati bersama Dia, saudara-saudara. Di saat itu kasih karunia itu dinyatakan oleh Tuhan. Di saat kita difitnah, dalam 1 Petrus pasal 2, kalau saudara baca selanjutnya, di saat kita sakit, kasih karunia itu dicurahkan dalam kita dan membuat kita, memberikan kita satu kuasa yang memberikan, yang menghasilkan, menampilkan kita sebagai super pemenang. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini doa imam besar. Ini doa Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit untuk kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Asal saja mata kita mau memandang Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulangi. Asal saja mata kita mau memandang Dia yang duduk di sebelah kanan Allah, kita akan bertemu pandangan mata. Mata bertemu mata. Mata itu yang pernah menolong Petrus dalam penyangkalannya. Waktu Petrus dia menyangkal Tuhan, dia mengangkat matanya. Yesus memandang dia, mata ketemu mata. Petrus diangkat. Petrus ditolong oleh Tuhan dari jalan yang menuju kepada kehancuran. Sebab dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tapi Petrus memandang dia. Tuhan sedang memandang dia. Dari tempat di sebelah kanan Allah, Dia memandang kita, Dia menyertai kita. Jangan takut saudara-saudara, karena saudara menderita kena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Tidak usah takut saudara-saudaraku. Pandang Dia. Di saat saudara bertemu, pandang, mata bertemu dengan mata, kuasa Allah berlaku atas engkau. Kalau percobaanmu belum selesai sampai saat ini, kalau saudara terus didera dengan fitnaan, dengan caci maki dan sebagainya, kemenangan kita kalau kita bisa memandang Dia, kita bangkit bersama dengan Dia, kita memandang Dia, kita berada dalam kemenangan, kita menjadi super pemenang. Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Kita melihat di sana bagaimana Tuhan dalam kuasa ini, saudara-saudaraku, Dia tidak meninggalkan kita. Haleluya. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dia terangkat dan duduk di sebelah kanan Allah. Dia terangkat ke surga dan Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dengarkan apa yang Dia lakukan di sana. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Murid-murid pergi diutus oleh Tuhan ke segala penjuru sampai kepada kita di Indonesia ini. Murid-murid pergi ke seluruh penjuru. Dengarkan. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Ini Yesus yang bangkit. Itu Yesus yang naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Dia tidak hanya duduk-duduk, tidak. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia turut bekerja bersama. Kita tidak sendiri, saudara-saudaraku. Tidak usah takut. Kita tidak bekerja sendiri. Selama kita mau memandang Dia, selama kita tidak mengharap kepada kekuatan kita sendiri, tapi berharap kepada Tuhan, kita memandang kepada Dia, saudara-saudaraku, dan kasih karunia itu dicurahkan dalam kita. Kita baca itu ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Iya, segala penjuru, ke segala penjuru. Terus. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda kuasa kebangkitan itu menyertai. Tidak usah takut, saudara-saudaraku. Kalau saudara lihat tanda-tanda yang menyertai kita pada waktu-waktu yang lalu, jangan tetap keraskan hati, saudara-saudaraku. Tanda-tanda itu akan tetap mengikut kita sampai kepada langkah yang terakhir, yaitu mencapai satu negeri dalam kemuliaan. Dia tetap menyertai kita sekalian, saudara-saudaraku. Dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia duduk di tempat yang
Sebelah kanan Allah itu tempat yang paling tinggi. Tidak ada tempat lebih tinggi dari itu lagi. Tempat yang paling tinggi dari tempat ini saya anggap tinggi. Saya dapat melihat saudara-saudara dari tempat ini. Apalagi tempat di sebelah kanan Allah. Tidak ada satu daerah, tidak ada satu ujung bumi yang mata Tuhan tidak sampai melihat saudara ada di sana. Kemanapun kita diutus oleh Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai pelayanan kita. Tidak usah takut. Langkahnya sudah tetap. Langkah kematian yang benar diikuti dengan kebangkitan yang benar. Dan itu nanti akan di hadapan Tuhan akan menjadi tanda pengenal bahwa kita adalah utusan Tuhan. Jika Tuhan melihat tanda di dalam kita, ada tanda kematian, ada tanda kebangkitan bersama dengan Dia, kita dikenal sebagai miliknya Dia, dan Dia akan tetap membela, mengakui kita. Saudara-saudaraku, surat Ibrani pasal yang pertama, surat Ibrani pasal yang pertama, saudara-saudaraku, surat Ibrani pasal yang pertama, kita baca surat Ibrani pasal yang pertama. Kita melihat di sini, kita lihat Yesus yang kita layani akhir zaman ini. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan beberapa ayat selanjutnya, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, dulu Tuhan bicara dengan berbagai-bagai cara. Lewat mimpi, lewat nubuat, dan Tuhan berbicara beberapa kali dalam berbagai-bagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia berbicara kepada kita lewat anaknya, lewat firman yang menjadi pengalaman hidup, lewat firman yang menjadi daging. Itu anak Allah. Dia berbicara lewat firman yang kita dengar dengan baik, yang kita mengerti, yang kita percayai, kita yakini, kita praktekkan. Tuhan berbicara di situ. Itu anak Allah. Ia berbicara di dalam anaknya itu pada akhir zaman ini. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Terus Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia cahaya kemuliaan Allah. Dia sinar. Dia cahaya kemuliaan Allah. Jadi ikut Tuhan akan kita pasti sampai di negeri yang bercahaya. Di negeri yang bercahaya. Sebab Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Terus dan gambar wujud Allah. Gambar wujudnya Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Di tempat yang Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Terus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama. Oh, luar biasa. Asal saja kita dapat memandang Dia di tempat di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah. Bagaikan seorang hamba yang memandang tuannya. Mazmur 123. Ini cara kita di hadapan Tuhan. Mazmur 123. Kitab Mazmur 123. Kita baca di sana. Mazmur 123. Demikianlah kita di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita memandang Dia dengan sikap semacam ini, kasih karunia dicurahkan dalam kita. Ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki. Seperti mata para hamba laki-laki.
memandang kepada tangan tuannya. Ya, memandang tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan Iya. memandang kepada tangan nyonyanya. Iya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanlah kami. Iya. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ya. Kita tidak usah membela diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan sudah kasihkan kita satu sikap. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk dapat dilihat. Asal kita punya sikap seperti seorang hamba laki-laki, seperti seorang hamba perempuan. Dia duduk, dia memandang dengan muka, dengan mata penuh permohonan. Bahasa dari mata ini sangat tajam sampai ke dalam hati batin Tuhan. Dan dari hati yang penuh kasih karunia dia akan tergerak, akan terjadi suatu gerakan aktivitas yang kuat sekali yang tidak dapat dibendung untuk menolong orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti hamba yang memandang tangan tuannya, hamba laki maupun hamba perempuan, memandang dengan penuh permohonan. Tuhan punya hati bergerak, dan satu gerakan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Kalau kamu bangkit bersama dengan Yesus, pandanglah Ia yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku, itu sikap yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-7, kita lihat satu gerakan Tuhan yang luar biasa, yang setan pun tidak mampu untuk membendung. Ibrani pasal yang ke-7. Ayat 25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, Dia senantiasa, Dia berdoa untuk kita sekalian. Ini langkah untuk sampai ke negeri yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu bukan nanti. Kemuliaan Allah ini sekarang sudah ditaburkan di tengah-tengah kita. Lewat pengalaman sengsara bersama dengan Yesus, kita sedang memungut kemuliaan Allah yang nanti akan bersinar, akan bercahaya. Kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kita. Puji Tuhan. Jadi ini, kalau apabila kamu telah bangkit bersama dengan Yesus, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jangan perkara yang di dunia ini. Sekarang kita kembali Kolose pasal yang ke-3 tadi. Kolose pasal yang ke-3. Ini ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Hidup itu artinya mati dan bangkit dengan Tuhan. Itu hidup kita. Saudara-saudaraku, itu hidup kita. Ulangi, mati dan bangkit. Susah dan senang. Rumus ini juga diberikan oleh Tuhan kepada nikahnya orang Kristen. Maaf saudara-saudaraku, hidupnya orang Kristen, nikahnya orang Kristen, mati bersama-sama, sengsara ataupun senang bersama-sama suami istri itu. Ini kehidupan kita. Ini apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, terus kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, ini akhirnya.
kita pun akan ditampilkan dalam kemuliaan. Itu yang ditunjukkan oleh malaikat dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang tadi kita baca. Kita akan sampai ke negeri itu. Kita akan sampai di negeri itu berarti kita sampai kepada kemuliaan Allah. Satu kemuliaan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Pengalaman itu mulai dari sekarang. Mati dan bangkit bersama Yesus, dipermuliakan bersama dengan Dia. Terang itu diberi oleh Tuhan kepada kita sekarang ini, dan kita harus sangat berbahagia jikalau di dalam pengalaman sengsara bersama Yesus mata kita terbuka. Kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam sengsaranya. Kita melihat kemuliaan Yesus di dalam kebangkitannya. Kita juga akan melihat Yesus di dalam kemuliaan yang akan datang saat Ia akan menyatakan dirinya bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita melihat rumus ini yang tidak bisa salah. Rumus ini yang tidak bisa salah. Kebangkitan yang benar kematian yang benar diikuti oleh kebangkitan yang benar. Kebangkitan yang benar diikuti dengan kemuliaan Allah. Itu akhirnya, saudaraku. Saya akan gunakan waktu kurang lebih 5 menit untuk menunjukkan ada kematian dan kebangkitan yang tidak benar. Ada kematian dan kebangkitan yang tidak benar. Namanya kematian palsu. Kematian palsu itu tidak mati, seperti mati, tidak mati, seperti mati. Ini juga akan diikuti dengan kebangkitan. Itu juga tidak bangkit, seperti bangkit. Jadi kebangkitan palsu diikuti dengan kebangkitan palsu. Kematian palsu diikuti dengan kebangkitan palsu. Kebangkitan palsu tidak bisa masuk dalam kemuliaan, tidak ada kemuliaannya, ya. Jadi kebangkitan palsu itu tidak masuk dalam kemuliaan. Dia tidak dapat kemuliaan. Yang dia sebutkan kemuliaan malah kehinaan. Itu dalam Filipi pasal 3, yang dia sebutkan kemuliaan justru kehinaannya. Jadi dia tidak punya kebangkitan, kemuliaan. Dia ada kematian tapi palsu, tidak mati, hanya hampir mati, seperti mati, tidak mati betul. Dia bangkit tetapi tidak bangkit, hanya sembuh, ya, bukan mati. Contohnya itu ada pada Antikris, Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13, contohnya itu, ya. Coba kita baca ayat 3. Wahyu pasal 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya, ini tanda kematian, tapi tidak mati. Tapi tidak mati, hanya membahayakan hidup. Tidak mati, tidak mati. Luka yang dalam terjemahan lama dikatakan luka yang membawa mati. Jadi bukan mati, hampir mati, tapi tidak mati. Dalam ayat yang keberapa tadi? 3. Ayat 3, maka aku tampak satu daripada kepalanya itu rupanya seperti luka yang membawa mati, tidak mati, baru hampir mati, baru ke arah mati. Jadi tidak sampai mati, baru hampir mati. Baca terus.
Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Iya, luka parahnya itu sembuh. Jadi bukan hidup, bukan bangkit, sembuh. Dan ini banyak kali kita ngotot untuk dapat kesembuhan ini, seperti Marta dan Maryam. Marta dan Maryam dibawa oleh Tuhan kepada jalan Allah. Marta dan Maryam, saudara Lazarus harus mati. Bukan sembuh, mati dulu. Jadi dia sakit sampai mati. Tuhan izinkan Lazarus itu sampai mati. Waktu Marta Maria mengirim utusan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, Tuhan kasih biar aja, tunggu sampai mati. Bahkan sampai 4 hari di dalam kubur. Mati betul. Kalau Yesus datang waktu dia sakit itu, apa yang diterima oleh Lazarus bukan kebangkitan, kesembuhan. Dia hanya sembuh. Tuhan mau kasih kita bukan separuh-separuh, tetapi kuasa kebangkitan. Bukan hanya sekedar sembuh. Walaupun Tuhan bisa menyembuhkan kita, seperti Tuhan mampu menyembuhkan Lazarus. Tapi lebih daripada kesembuhan adalah kebangkitan. Di sini antikris bekerja separuh-separuh. Penyakit luka parah yang membawa maut. Jadi tidak mati, sakit parah, dan kemudian tidak bangkit, sembuh. Dikatakan di sini sembuh. Ini bukan bangkit. Baca terus. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ya. Jadi tidak diceritakan ada kemuliaannya. Tidak ada kemuliaannya. Kematian palsu diikuti dengan kebangkitan yang palsu, tidak diakhiri dengan kemuliaan. Jadi jangan ikuti kematian palsu itu, saudaraku. Dalam pengalaman kematian, saudara-saudaraku, yang benar adalah saat itu kita berhenti berbuat dosa. Itu kematian yang benar. Berhenti berbuat dosa. Saat sengsara bersama Yesus, kita berhenti berbuat dosa. Itu kematian benar, ya. Berhenti berbuat dosa, itu kematian yang benar. Waktu kebangkitan, kita hidup dalam kebenaran. Itu kebangkitan yang benar. Hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, inilah yang nanti akan masuk dalam kesucian dan kesempurnaan, dalam kemuliaan Allah. Ini jalan yang benar, ya. Puji Tuhan. Jadi jangan ikut jalan dari antikris. Tidak mau sengsara secara tuntas. Artinya dalam pengalaman kematian kita menghentikan segala dosa-dosa. Dalam pengalaman kematian banyak Tuhan jelaskan tentang sesuatu yang harus kita lepaskan. Kalau kita sudah lepaskan dan itu selesai, kita dibangkitkan. Kita hidup dalam kebenaran. Tuhan membenarkan kita dalam Roma pasal 8 tadi. Tuhan membenarkan kita dalam Roma pasal 4. Saudara catat aja, Roma pasal 4 ayat 25. Dia yang mati untuk menghapus segala dosa kita, menghapus segala pelanggaran kita, untuk bangkit membenarkan kita. Dan kalau ia datang kembali, ia datang dalam kemuliaan. Kita pun, Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 3 tadi, kita pun akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Inilah jalan kepada kemuliaan. Saya rasa sekalipun singkat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga menjadi jelas bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan. Sebab itu kalau kita diutus oleh Tuhan dengan ada tanda pengalaman kematian, ingatlah bahwa kita sudah berada pada jalan yang benar. Tidak usah gentar, tetapi pandanglah kepada Tuhan dengan mata penuh permohonan belas kasihan. Hanya belas kasihan, dan Tuhan akan segera mengasihi kita kalau Tuhan lihat bahwa kita teguh bersama dengan Dia dalam pengalaman sengsara itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 296 nyanyian rohani. 296
Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Mari kita bersama-sama berdiri. Akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah. Lagi sekali dari atas. Jangan kau lihat. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolong. Dengan ukur tundukkan kepala, taruh tangan di atas hatimu sambil memandang Dia. Dengan seperti seorang hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti mata seorang hamba perempuan memandang tangan majikannya. Haleluya. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Dengan perlahan-lahan kur. Ya Ramalama Sakalawasa, ya Ramaturi Lawasa. Bapa, hamba-Mu bersama sidang jemaat ini menghadap hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau lihat beban yang kami pikul, Engkau lihat penderitaan percobaan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Tapi kami datang kepadamu, izinkan kami memandang Engkau yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang sedang berdoa menjadi pembela kami Tuhan. Bela kiranya keadaan kami, ampuni segala kesalahan yang sudah kami lakukan. Yang membuat percobaan itu Engkau izinkan masuk dalam kami. Penyakit membuat kami menderita dan berbagai-bagai hal. Tetapi ajarkan kami untuk bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Dan pengalaman-pengalaman ini Tuhan, Engkau jamah setiap mereka yang sakit, Engkau jamah mereka yang dalam percobaan, Engkau angkat segala sesuatu itu dan gantikan dengan kuasa ajaib-Mu untuk kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus dan dalam kuasa yang ajaib, Engkau dapat menolong kami. Angkat tanganmu dua ke atas. Sembahlah Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkau mampu menolong kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mengagungkan Engkau Tuhan untuk lawatan-Mu kepada kami sekalian sidang jemaat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami jalan untuk menuju kepada kemuliaan, yaitu mati bersama dengan Dikau Tuhan, bangkit bersama dengan Dikau Tuhan, dimuliakan bersama dengan Dikau. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Engkau panggil kami Tuhan untuk menderita bersama dengan Engkau. Kasih karunia Allah sedang dicurahkan bagi kami sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus lebih lanjut memeteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sekalian. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Tuhan pemakaian Tuhan makin bertambah nyata. Haleluya. Dalam penggembalaan sidang jemaat Jordan Lemah Putro dan juga tugas-tugas pelayanan baik di Jayapura mendatang Tuhan. Haleluya. Persiapkan seluruh sidang jemaat. Haleluya. Tidak haleluya. Seorang terkecuali. Bahwa Engkau haleluya. Memandang haleluya. Dengan mata-Mu Tuhan, mengikuti Tuhan setiap pelayanan, meneguhkan setiap pemberitaan firman-Mu. Nama Tuhan yang disembah, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bersama kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 186, korban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di Jayapura segera akan dibungut. Nomor 186. Korban ini kita persembahkan untuk pelayanan di Jayapura tanggal 23 November sampai dengan 20 November mendatang. Nomor 186 dari nyanyian rohani. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, bimbing aku